Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas sirah nabawiyah tentang wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mundur sedikit tentang sirah nabawiyah, sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka telah didahului oleh tanda-tanda wahyu, tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad ini akan dipilih, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di beberapa riwayat bahwa sebelum beliau menerima wahyu, Nabi Muhammad ini sudah sering beberapa kali itu menerima ar-ru'ya as-sadiqah, atau bahasa ulama yang lainnya adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang jadi kenyataan di siang harinya. Dan ini berjalan beberapa bulan sebelum beliau mendapatkan wahyu. Atau mungkin tanda-tanda yang lainnya seperti ketika perjalanan beliau dengan Maisarah ketika umur beliau 25 tahun, di mana Maisarah memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ucapin salam oleh bebatuan dan pepohonan. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam detik-detik dekat akan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ada beberapa bebatuan yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan beberapa hal yang lainnya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati umur 40 tahun, beliau suka menyendiri. Jadi meskipun ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa tidak hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan kegiatan menyendiri, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyendirinya itu memang menyendiri beribadah kepada Allah, memikirkan nasib kaumnya. Ada beberapa orang di zaman itu yang mereka menyendiri, tapi menyendirinya misalnya membawa patungnya dan beribadah dengan patungnya. Ada juga yang menyendiri, misalnya dikatakan juga beberapa literasi mengatakan bahwa Waraqah bin Naufal juga dia mengasingkan diri, artinya tidak begitu sering interaksi dengan masyarakatnya di zaman itu. Tapi Waraqah bin Naufal, beliau kemudian mendalami agama Nasrani. Beliau bahkan menulis Taurat dan Injil ketika itu. Beliau memiliki pemahaman bahwa agama Nasrani adalah agama yang benar. Maka dikisahkan bahwa Waraqah itu adalah seorang kalau bahasa kita di Islam itu adalah sesepuhnya Nasrani ketika itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sering mempersiapkan atau dipersiapkan oleh istrinya beberapa bekal begitu untuk beliau mengasingkan diri ke Gua Hira. Untuk beberapa hari, nanti habis bekalnya, pulang lagi ke rumah, persiapkan diri lagi, pulang lagi ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam seperti apa ibadahnya, tapi bahasa para ulama mengasingkan dirinya itu bukan hanya sekedar menjauhi masyarakat, tapi mengasingkan dirinya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu malam yang sunyi, Rasul terbiasa mengasingkan diri di sana sendirian tanpa teman. Beliau di malam gelap sunyi memikirkan kondisi kaumnya. Di suatu malam datanglah seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah perjalanan tahannusnya yang beliau lakukan berbulan-bulan. Malam itu ada sosok yang datang. Nah, sosok ini sama sekali belum pernah dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau tiba-tiba datang, Rasul ada perasaan khawatir, takut. Ini siapa? Ini apa? Itu manusiawi, sebagaimana manusia, sebagaimana kita begitu. Tiba-tiba biasanya kita sendirian di tengah malam, aman, nyaman. Bukan berarti Rasulullah SAW seorang laki-laki yang penakut, tidak berani, tapi
manusiawi sekali ketika tiba-tiba ada seorang datang yang dia tidak paham siapa ini, dan ketika datang bukan, kalau dia datang kemudian minta makan, minta minum, atau misalnya diminta dikasih tahu mana jalan, ini mungkin laki-laki yang sedang bersafar dan dia kehabisan bekal, atau mungkin laki-laki yang sedang bersafar yang tidak tahu kemana harus melanjutkan perjalanan. Tapi ini orang datang meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk iqra, untuk membaca. Nabi SAW menjawab, ma'ana biqari. Maka dalam bahasanya itu, fadhammani faghattani hatta balagha bil jahd. Dipeluk yang erat sampai merasa kayak susah napas begitu, berat. Kemudian thumma atlaqani, kemudian dilepaskan pelukan itu. Kemudian orang ini meminta Nabi SAW untuk kedua kalinya, iqra, baca, kata dia. Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita ketahui, Nabi yang ummi, yang tidak pernah belajar membaca, tidak tahu menulis. Maka beliau menjawab, ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Bukan beliau tidak mau menaati, tidak mau mengikuti permintaan orang yang baru ini, tapi memang karena beliau tidak bisa membaca. Sekali beliau menjawab, ma'ana biqari, diperintahkan lagi membaca, iqra, beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, ma'ana biqari. Yang ketiga, iqra. Maka kemudian orang ini melanjutkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan ini adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba diperhatikan. Ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah iqra. Iqra itu artinya membaca. Membaca itu artinya kita diminta untuk ilmui dulu segala sesuatu itu. Kita diminta, seolah-olah ini sebagai landasan, seolah-olah ini Allah ingin memberikan isyarat bahwa wahai umat Islam, wahai hamba-hambaku, bahwa landasan utama kalian beragama itu adalah iqra, adalah baca, adalah mencari ilmu. Jadi ini menjadi landasan utama. Jadi kalau hari ini misalnya kalau hari ini adalah umat Islam itu dikatakan bukan orang yang terpelajar, umat Islam itu tidak ada kemajuan, umat Islam itu mungkin umat yang mengalami kemunduran, bukan agamanya. Bukan agamanya, sekali lagi saya katakan. Kenapa? Karena landasan utama landasan utama agama kita adalah membaca. Kita diperintahkan belum diperintahkan yang lain-lain, belum syariat, belum sholat, belum haji, belum ini dan belum itu. Dan Allah mengatakan iqra. Jadi landasan utama agama kita adalah belajar. Landasan utama agama kita itu adalah belajar. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pahami ini bahwa setiap orang diperintahkan untuk belajar. Makanya tidak aneh dan tidak heran kemudian Nabi SAW pernah bersabda, talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban ala kulli muslim, untuk setiap muslim, mau dia laki-laki mau dia perempuan, karena memang asas utamanya adalah iqra, asas utamanya adalah belajar, bukan yang lain. Nah, kemudian Nabi SAW setelah diturunkan ayat tersebut, beliau merasa khawatir terhadap dirinya. Beliau takut, kemudian beliau membereskan bekal-bekal beliau pulang sampai ke rumah istrinya. Ini ada beberapa ulama yang kemudian juga membahas lagi, orang ketika takut itu biasanya akan bersandar kepada seseorang yang lebih kuat, akan bersandar kepada seseorang yang lebih bisa memberikan keamanan, kenyamanan, paling tidak nyaman begitu. Maka dia langsung pergi ke istrinya, pulang ke rumahnya, karena bagi Nabi Muhammad SAW kenyamanan itu ada di rumahnya. Bisa saja ketika itu paman beliau ada Abu Thalib misalnya, ada yang lain-lainnya, paman-paman beliau yang lainnya, atau misalnya kepada teman-temannya. Ada orang-orang yang kalau butuh sesuatu perginya kepada teman-temannya. Ada saja. Nabi Muhammad punya teman, misalnya ada Uthman, ada Abu Bakar, ketika itu ada banyak teman. Nabi Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh kaumnya, sangat dicintai oleh masyarakatnya ketika itu. Maka siapapun yang beliau datangin, insya Allah beliau akan diterima sekota Mekah itu. Tapi Nabi Muhammad SAW kemudian pulang, secara manusiawi beliau pulang dan sampai ke rumah, ketemu dengan istrinya, kemudian beliau mengatakan zammiluni, selimuti aku. Kata para ulama itu kadang orang yang merasa ketakutan itu ada semacam dingin di badannya, jadi beliau diselimutin. Setelah diselimutin, sang istri bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang terjadi?
Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau temui tadi di Gua Hira tadi. Dan sang istri menguatkan. Ini fungsi seorang istri itu diantaranya adalah menguatkan apa yang dilakukan oleh sang suami ketika itu benar. Ketika sang suami sedang mendapatkan musibah misalnya begitu, dikuatkan, bukan ditakutin atau hal yang lainnya. Atau misalnya kamu sih kayak gini, kamu sih kenapa nggak bilang kamu, dan seterusnya, tidak dikuatkan. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla wallahi la yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla, dan seterusnya. Itu ucapan yang cukup sedikit panjang. Kata sang istri Khadijah radhiyallahu anha, enggak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan mengecilkanmu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Engkau itu seorang laki-laki yang suka membantu orang lain, menyambung tali silaturahmi, menjamu tamu, membantu orang dalam kesulitan, membela kebenaran, dan seterusnya. Sang istri begitu faham dengan suaminya, apa yang dilakukan suaminya, watak suaminya begitu faham dan dikuatkan. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemui anak pamannya, Waraqah bin Naufal. Karena Khadijah tahu Waraqah bin Naufal ini adalah seorang laki-laki yang memiliki pengetahuan tentang agama-agama sebelumnya. Maka diajaklah ke sana. Kemudian kata Khadijah kepada Waraqah, ya am, kata dia, au kama qalat, isma' min ibni akhik, tolong dengarkan cerita anak saudaramu ini. Maka Waraqah bertanya, wahai Muhammad, apa yang terjadi? Diceritakanlah dari kisah awal. Ada yang datang mengatakan Iqra. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, hadza namus alladzi jaa ila Musa atau kama qala. Ini adalah seorang atau malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Nah, Waraqah tidak berhenti di situ. Waraqah kemudian mengatakan bahwa Muhammad, kamu itu adalah malaikat, kamu akan menjadi nabi sebagaimana Nabi Musa pernah didatangi oleh makhluk yang sama. Kemudian Waraqah kemudian menyampaikan, kata Waraqah, seandainya suatu saat engkau kemudian sudah mulai berdakwah dan mereka kemudian mengeluarkanmu, mengusirmu dari Mekah ini, dan ketika itu aku ada, maka aku akan membantumu dengan bantuan yang sangat besar. Aku akan memberikan segalanya, kata Waraqah. Nabi Muhammad kemudian tersentak. Apa aku akan dikeluarkan? Apakah aku akan diusir? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham betul bahwa dia itu adalah seorang laki-laki yang dicintai di kota Mekah. Bahkan mereka memberikan julukan Al-Amin, sangat dipercaya. Apakah mungkin orang yang mereka sangat percaya dan akan dikeluarkan? Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Maka kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, tidak ada seorang laki-laki pun yang sepertimu diangkat menjadi nabi, maksudnya dibiarkan oleh kaumnya, dia pasti akan diusir. Maka Khadijah kemudian sadar sejak saat itu dia tidak lagi keluarganya tidak lagi seperti keluarga yang biasa. Beliau secara psikologis siap betul bahwa setelah ini keluarganya tidak adem ayem seperti biasa. Mereka melakukan kegiatan perekonomian, kemudian membesarkan anak-anak dan seterusnya di kota Mekah. Tidak, karena fasenya sudah berbeda. Nabi Muhammad sudah diangkat sebagai nabi. Maka Khadijah diceritakan atau dijelaskan oleh beberapa ulama secara psikis, psikologinya beliau sudah siap untuk menghadapi semua apa yang terjadi ke depannya. Makanya nanti ketika ada pengepungan keluarganya Nabi Muhammad di Syi'ab Abi Thalib, nanti Khadijah sebenarnya itu dipersilahkan oleh orang Quraisy untuk meninggalkan, untuk tidak dikepung juga, tapi Khadijah setia kepada sang suami, menyertai dalam keadaan sulit maupun senang. Sampai di sini dulu kisah kita pada hari ini. Insyaallah teman-teman sekalian, kita lanjutkan pada video-video berikutnya insyaallah. Nanti silakan diikutin dan ambil faedah, tinggalkan jika ada yang salah. Syukron, jazakumullah khairan.